Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dan kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah. Dan dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama, Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Para jemaah yang hadir mendapatkan siraman rohani mengenai Lailatul Qadar yang kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Ahmad Fahmi Kamil. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tadaburi bersama-sama. Allah turunkan Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Perintah pertama kali adalah perintah tentang Iqra, bacalah. Artinya Allah menurunkan Al-Quran, kemudian seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umatmu adalah umat membaca. Wahai Muhammad, umatmu adalah umat Iqra. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sir atau rahasia yang Allah terapkan dalam 5 ayat pertama yang Allah turunkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan Iqra bukan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allah tegaskan baca itu tidak cukup sekali, menganalisa sesuatu itu tidak cukup sekali, mempelajari sesuatu itu tidak cukup sekali, bahkan bisa 2 dan 3 kali baru seseorang bisa dikatakan paten, layak dan pantas kemudian untuk mengistinbatkan atau menghasilkan sebuah perkara. Yang kedua, di tanggal 17 Ramadan ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa Perang Badar. Ini perang sangat luar biasa. Umat Islam menang, padahal pada saat itu prajurit umat Islam lebih sedikit daripada prajurit yang lainnya. Pada saat itu melawan kafir Quraisy, jumlahnya 1000, umat Islam jumlahnya 313 orang. Maka angka 313 di dalam Islam memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Kami mengijazahkan dan kami diijazahkan daripada guru-guru kami bahwa kalau ingin hajat kita kemudian cepat terkabul, bacalah selawat sebanyak 313 kali. Lalu pelajaran yang mesti kita ambil dari peristiwa nuzulul Quran adalah yang pertama, metode yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan begini, kenapa kemudian Allah nggak menurunkan saja Al-Quran plok langsung sekaligus, tapi Allah turunkan secara mufarraqan, berangsur-angsur, skala, punya kemudian space waktu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan ayat Al-Quran sesuai dengan kebutuhan umat manusia pada saat itu. Misal, umat manusia pada saat itu senang sekali minum yang namanya khamr. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mengharamkan khamr. Kata Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Di awal-awalnya. Kenapa? Karena masyarakat Arab pada saat itu tabiatnya, kalau kita mungkin, kalau tidak ada teh, teh manis, dingin. Kalau habis makan nasi padang, nggak mantep. Atau buka puasa, kalau nggak ada gorengannya, nggak nendang. Begitu juga orang Arab, kalau melakukan walimah, ingin melakukan pertemuan tapi tidak ada yang disebut dengan khamr, maka ini disebut dengan tuan rumahnya pelit, tuan rumahnya tidak dermawan, saking mendarah dagingnya minum khamr. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur melarangnya. Pertama, jangan kemudian mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk. Akhirnya ketika waktu zuhur datang, wah dikit lagi waktu zuhur, saya nggak boleh minum alkohol. Pelan-pelan akhirnya kebiasaan itu mulai pudar. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa Ta'ala
diturunkan bahwa innal khamra wal maisira wal ansaba wal azlama rijzum min amali syaitan fajtanibuhu, bahwa sesungguhnya khamar, kemudian daging babi dan seterusnya merupakan perbuatan yang tidak baik, maka jauhilah. Disinilah penekanan titik keharaman daripada minum khamar. Ini salah satu kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kita selalu harus patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, karena menjadi umat yang sangat spesial dan menjadi umat yang sangat teramat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin merefleksikan bahwa para salafus saleh, para ulama-ulama dulu ketika bulan Ramadan bagaimana? Mari kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, ketika masuk bulan Ramadan, selesai beliau taraweh, beliau pulang ke rumahnya dan beliau tidak tidur hingga waktu subuh. Dua, sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, ketika bulan Ramadan datang, kemudian beliau sholat taraweh dan di rumah beliau sholat witir. Sholat witirnya sahabat Utsman nggak kayak kita. Kita sholat witirnya 3. Sahabat Utsman hanya sholat witir 1 rakaat saja. Ini perlu kita tiru, 1 rakaat. Jadi kita tidak usah 3 tapi 1. Tapi sahabat Utsman sholat witir 1 rakaat, khatam 1 Quran. Ini yang kita tirunya, harus 1 paket Pak. Jangan 1 rakaatnya aja, tapi harus 1 paket. Khatam Al-Quran di 1 rakaat. Bayangkan 1 rakaat khatam Al-Quran dari Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Yang ketiga, hebat sekali seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab. Setelah Ramadan, karena beliau terngiang-ngiang dan selalu ingin menyambut bulan Ramadan, hingga beliau selama 50 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Saya ulangi, Sa'id ibn Musayyab selama 50 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Itu berarti tandanya selama 50 tahun Sa'id ibn Musayyab tidak pernah tidur. Beliau setiap malamnya selama 50 tahun ibadah full karena terbiasa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi yang harus kita syukuri, bulan Ramadan ini kalau kita nggak taraweh, hati kita rasanya ada yang kurang sempurna. Kalau kita nggak sedekah, kayaknya ada yang nggak cocok. Kalau kita ninggalin sholat duha, kayaknya sesuatu dalam diri kita itu ada yang kurang aja gitu. Ini menunjukkan dan punya tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan manisnya iman dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan mahabbah, cintanya kepada hati kita. Sedikit aja kita tinggalin, rasanya ada yang kurang. Sedikit aja kita lupakan, sepertinya ada yang hilang dari diri kita. Mudah-mudahan ini terus ada dalam diri kita di luar Ramadan, terus sampai ke Ramadan selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam semangat kebersamaan dan kedekatan dengan masyarakat, Humas Polres Bengkalis mengadakan kegiatan Serabi Bengkalis, yaitu sebar bantuan sosial dan rezeki Polres Bengkalis. Di persimpangan lapangan Tugu Bengkalis, ribuan warga berkumpul untuk menerima bingkisan berbuka puasa dari Humas Polres Bengkalis. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial Polres Bengkalis yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi positif antara kepolisian dan masyarakat. Dipimpin Kapolres Bengkalis melalui Kasih Humas Polres Bengkalis, Ibda Dedi, si Humas Polres Bengkalis, bersama dengan tim relawan, dengan penuh antusias membagikan paket-paket berbuka puasa kepada warga yang hadir. Paket berbuka puasa yang dibagikan berisi makanan dan minuman yang cukup mengakhiri puasa seharian. Mulai dari kurma, air mineral, hingga makanan ringan seperti kue dan roti. Tidak hanya sekedar membagikan bingkisan, kegiatan ini juga bertujuan menjadi momen yang berharga untuk mempererat tali silaturahmi antara polisi dan masyarakat. Kehadiran Humas Polres Bengkalis dalam kegiatan ini memberikan pesan positif tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Terutama di bulan suci Ramadan ini, tidak hanya tentang memberikan bantuan materi, tetapi juga tentang menyebarkan semangat kebaikan dan saling membantu di tengah-tengah masyarakat.
Sebagai bentuk kepedulian Polri dengan masyarakat di bulan suci Ramadan, Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fadil Zikri memberikan tali sali berupa sajadah karpet kepada pengurus Masjid Al-Maidah di Desa Webena, Kecamatan Weda. Kegiatan ini merupakan kegiatan Ramadan Barokah sekaligus untuk menjalin sinergisitas dan mendekatkan diri dengan tokoh agama dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Halmahera AKBP Fadil Alhamdulillah, wassalam hari ini kami mencoba melakukan taliasi karpet sajadah sholat sajadah sholat panjang 15 meter bisa panjang bisa digunakan pada serta pahala. Mungkin itu dari saya. Bisa langsung ke bagi umat terutama Allah Subhanahu wa taala menjaga Halmahera Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkan karpet sajadah ini Pak Ilham, Pak Ustadz. Mudah-mudahan selama karpetnya ada, selama itulah pahala mengalir ke kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Wardani sebagai pengurus Masjid Al-Madinah Halmahera Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Halmahera Tengah Bapak AKBP Fadil Zikri. Semoga apa yang diberikan kepada kami untuk jamaah Masjid Al-Madinah menjadi barokah. Dan semoga Polres Halmahera Tengah tambah berjaya insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.